Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya, saudara-saudara ya. jelas, Pak. Terima kasih. Baik, kita bukan di pertemuan keempat ya, masih secara daring ya. Pertemuan ini nantinya kita akan bahas tentang permodelan dasar dari bisnis proses. Materinya sudah saya upload di e-learning ya, ada 2 materi sebenarnya. Ada spirit entrepreneur ya, jadi menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan proses bisnis modeling ini. Saya sambil admit teman-temannya yang masuk ya. Oke, saya langsung aja share screen ya. Di layar sudah terlihat belum ya, saudara-saudara ya? Materinya di layar apa sudah terlihat? Lihat. Udah, Lihat. Pak. Oke, makasih. Mulai, bismillahirrahmanirrahim. Oke. Tentang proses bisnis, modelan proses bisnis ya, modelan bisnis proses. Ini saya ambil dari buku penerbit McGraw and Hill ya. Maaf kalau masalah bahasa Inggris ya, biar kalian ada variasi juga. Oke, tujuannya apa? Kita mempelajari permodelan proses bisnis yang pertama untuk mendeskripsikan ya proses bisnis itu dan mengidentifikasi di dalam perlakuannya dalam organisasi. Setelah itu, yang kedua, mengidentifikasi setiap kegiatan yang memerlukan proses bisnis. Yang ketiga, bisa membuild ya, bisa membangun, mengembangkan, dan memvalidasi bisnis yang nyata dari pemodelan proses bisnis, terus mengoperasikan setiap kegiatan menggunakan konsep yang nyata dan benar dari dasar dari kebijakan proses bisnis tadi. Langkah awal untuk meningkatkan nilai dari bisnis adalah enhancing the role, ya, meningkatkan peranan dari setiap personel dari organisasi untuk membantu organisasi untuk mendefinisikan dan mengimprove ya dan mengembangkan proses bisnis tersebut. Ya, jadi harus adanya pengembangan meskipun itu harus direvisi dari proses bisnis lama yang tidak menguntungkan menjadi lebih menguntungkan. So, what are business process and how can they be designed to support an organization objective? Jadi bagaimana proses bisnis itu dapat mensupport atau mendukung ya tujuan organisasi yang dirancang untuk mendukung tujuan organisasi. Terus selanjutnya bagaimana kita dapat merancang sistem informasi yang mengumpulkan, maintain, memelihara, menjaga dari setiap proses ya yang diperlukan untuk membangkitkan atau mengembangkan output yang dibutuhkan dari manajemen yang secara efektif untuk memanage bisnis proses di dalam usia organisasi tersebut. Gitu. Terus yang selanjutnya analisis dari proses bisnis ini lebih menggunakan semantik model ya. Model itu model dari dunia nyata, dari kegiatan dunia nyata, ya,
atau berdasarkan pada suatu fenomena, ya. Jadi kita dapat menggunakan real proses bisnis yang nyata sebagai metode untuk membantu memahami dari modelnya. Aktivitasnya apa dalam acquisition atau payment proses, ya, dalam suatu pembayaran proses bisnis dari berbagai departemen, ya, dari sumber daya manusia, dari departemen keuangan, berhubungan dengan supplier, persediaan, dan sebagainya. Terus dikonvensi menjadi proses bisnis dalam kegiatan operasional yang membutuhkan banyak operasional terkait dengan industri yang ada. Terus setelah itu proses bisnis dari penjualan ya menjadi tombak dari perusahaan untuk menghasilkan keuntungan atau mendapatkan dana ya. Pas sekarang cuan ya. Jadi untuk kegiatan penjualan di pemasaran, terus jasa dengan promosi dan e-commerce ya, itu e-commerce ada perdagangan lewat internet. All our process and business activities create equally ya. Apakah semua proses dan kegiatan dari bisnis itu dikreasikan atau secara seimbang atau sama ya. Ini perlu kita cermati bahwa perusahaan seringkali memprioritaskan ya proses bisnisnya berdasarkan nilai dari proses untuk mencapai tujuan organisasi. Some business activities, beberapa aktivitas bisnis yang menentukan organization competitiveness, yaitu persaingan dari organisasi di dalam suatu marketplace ya, yang diklasifikasikan sebagai support activities, aktivitas yang mendukung. Terus selanjutnya, an organization may be internally cost effective, but it might be unsuccessful organization. Jadi ada suatu organisasi ya yang bisa jadi ya secara internal mereka menghemat biaya nih ya, cost efektif, tetapi itu bukan nggak dikategorikan menjadi organisasi yang berhasil. Kenapa? Ya, ada beberapa alasan ya. Karena bisa jadi yang pertama, organisasi tersebut terlalu menghemat biaya sehingga program-program untuk promosi, diskon dan sebagainya dalam penjualan pemasaran itu berkurang habis. Jadi pengaruh pada omset yang diterima. Terus yang kedua, bisa jadi pos-pos pengeluaran yang vital atau penting nggak dikeluarkan sepenuhnya. Jadi tampak secara jangka panjang terhadap kinerja karyawan juga itu contohnya. Jadi perhaps the organization has competitors. Yang pertama, who better meet the needs of the customer. Maksudnya adalah yang organisasi dengan ini ya, organisasi dengan suatu rencana yang besar yang meet the needs of customer, yang menyesuaikan dengan kebutuhan customer. Terus yang kedua, do a good job of outsourcing some business function. Maksudnya adalah melakukan pekerjaan terbaik ya dari fungsi-fungsi bisnis yang ada. Terus yang ketiga, atau dapat melakukan kegiatan atau pekerjaan yang beraliansi strategis dengan partner dari perdagangan. Ya, aktivitas kunci yang utama, yang pertama ada inbound logistik, yaitu aktivitas atau kegiatan yang diasosiasikan dengan penerimaan, penyimpanan, ya, penyimpanan dan ini disseminating input ini adalah input yang berlaku ya. Jadi sumber masukan bahan baku dari produk atau jasa. Yang kedua operation, yaitu yang kegiatan yang digabungkan dengan mentransformasi inputnya menjadi produk atau jasa akhir. Ya. Terus ada namanya outbound logistics, yaitu aktivitas yang diasosiasikan dengan
peristiwa pengumpulan, penyimpanan, dan mendistribusikan secara fisik produk atau jasa tersebut. Ya, tadi inbound logistik penyimpanan, yang outbound itu pengeluaran ya. Terus marketing and sales ini aktivitas atau kegiatan yang diasosiasikan dengan memberikan arti dari setiap customer dari produk atau jasa yang diproduksi. Terus service atau pelayanan ya, kegiatan yang diasosiasikan dengan memberikan jasa ya untuk meningkatkan nilai dari produk atau jasa tersebut. Gitu. Jadi lebih bisa terjual dari kegiatan pelayanan ya. Oke, sekarang aktivitas support ya. Aktivitas support ini adalah procurement yang pertama, ada purchasing ya, bagian pembelian. Itu fungsi dari input purchasing atau pembelian untuk nilai dari rantai nilai. Terus yang kedua, teknologi development, yaitu untuk mengetahui ya atau know-how prosedur, terus teknologi yang diproses yang membutuhkan improve atau pengembangan dari produk jasa. Terus yang ketiga, human resource management atau manajemen sumber daya manusia. Ini aktivitas yang dilibatkan dari seleksi, rekrutmen, ya, training, development, dan pembayaran gaji ataupun tunjangan-tunjangan lainnya. Terus infrastruktur itu infrastruktur dari perusahaan ya. Jadi kegiatan yang mensupport ya dan nilai seperti general manajemen ya untuk perencanaan, keuangan, akuntansi dan sebagainya. Gitu. Ya ini ada rantai nilai generik ya dari Porter ya. Ini dari yang di atas ini ada revenue dan cost. Revenue itu sebagai penerimaan ya, cost itu biaya. Jadi revenue itu yang di sini diibaratkan lebih panjang daripada cost karena kalau itu mengindikasikan untung ya. Kalau misalnya cost yang garisnya lebih panjang tapi revenue lebih sedikit, itu mengindikasikan rugi atau kerugian. Ya. Di sini ada tabel support activities yang tadi ya, seperti management, terus procurement atau purchasing ya. Dengan proses aktivitas utama atau primary activities dari inbound logistik, operation dan output logistik ya, terus kemudian penjualan dalam pemasaran hingga jasa itu akan menghasilkan suatu margin atau keuntungan. Nah, ini ada kegiatan proses bisnis ya sebagai suatu berkeberlanjutan aktivitas untuk tujuan organisasi secara objektif. Ya. Yang kedua ada operating events ini yaitu mengoperasikan aktivitas yang diasosiasikan dengan proses bisnis untuk memberikan produk atau jasa kepada customer atau pelanggan. Kalau information event ini maksudnya adalah ada kegiatan utama. Yang pertama, gathering data about operating events, yaitu merekord ya, mencatat dari data untuk kegiatan operasional. Terus yang kedua, maintain event data that are important to organization, mencatat, disimpan ya atau dijaga dan melaporkan informasi yang berguna ke pihak manajemen untuk pengambilan keputusan. Terus kalau decision atau manajemen events ini adalah aktivitas di mana manajemen dan orang yang lain membuat keputusan tentang planning, controlling, dan evaluating ya, perencanaan, mengontrol dan mengevaluasi bisnis, proses dari bisnis gitu. Nah, ini adalah contoh dari proses bisnis dan kegiatan bisnis ya. Dari event pertama, yang pertama dari marketing yang memasarkan produk atau jasa. Terus setelah itu kalau ada pesanan ya membuat customer order ya. Setelah itu ship the good atau pengiriman ya kepada customer, dan setelah itu dapat dibayar oleh customer menjadi suatu omset ya pada pendapatan.
Nah, ini ada alur dari kegiatan ya keputusan dari manajemen yang didefinisikan dan di-triggerkan ya. Triggerkan jadi kegiatan operasional ya. Jadi ada pemicu untuk dari kegiatan informasi ya. Jadi dari sistem informasi yang ada dapat disimpulkan ya, seperti itu. Jadi adanya satu pemicu antara hubungan ya, hubungan ketiga sektor ini untuk dapat mendukung proses bisnis gitu. Oke, terima kasih itu yang dapat saya sampaikan dasar pemodelan proses bisnis. Ada yang ditanyakan teman-teman sekalian? Atau ada yang dibahas lebih lanjut? Jangan lupa presensinya ya di e-learning. Ya, gimana saudara-saudara? Ada yang tanyakan? Ada yang tanya tentang tugas kelompok? Untuk tugas kelompok saya garis bawahi ini ya, jangan sampai ada plagiasi ya dari pekerjaan orang lain ya. Jadi harus kalau misalkan sebagai acuan atau referensi pasti ya, cuman harus tidak adanya plagiasi dalam pengerjaannya. Gimana, ada yang naikkan? Prosesnya udah bisa ya di learning ya? Sudah, Pak. Udah bisa ya? Baik, ada yang dibahas, saudara-saudara? Oke, kalau ada yang dibahas ya, berhubung waktu Zoom-nya juga mau habis, ini kita pakai Zoom yang free. Oke. Kita
bisa kiri dulu ya. Dan sampai ketemu di pertemuan berikutnya, di pertemuan kelima di depan. Jadi, terima kasih telah mengikuti perkuliahan. Ya. Mohon maaf kalau ada salah kata ya rekan-rekan sekalian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.